Terima kasih. Wow. Teman-teman tahu nggak? Ini yang ngejelasin ini guru matematika loh. Guru matematika dan fisika, dan kamu cerita sejarah kayak storytelling gitu. Terus saya mikir, wah, pasti kalau ngajar matematika juga kayak ini storytelling juga ya. Biasa sejarahnya dalam, tapi nanti mungkin saya pribadi ingin belajar dari Pak Noim nih. Karena kalau bicara sejarah tentang Palestina, Bapak lebih dalam ya. Mesti berbagi, kita mesti belajar. Sedikit Pak Puter, saya juga ikut menulis di dalam sini, tapi enggak sedalam teman-teman. Saya lebih pada tertarik ketika semua orang sedunia merasa bahwa gerakan diplomasi dan jalur hukum internasional itu mengalami deadlock, dan akhirnya semua mata melihat apa yang terjadi di bumi Palestina, yang awalnya mungkin secara media memainkan frame bahwa ini hanya sebatas persoalan antara Palestina dan Zionis Israel semata, bahkan kemudian dibenturkan pada agama. Tapi kemudian hari demi hari waktu berjalan terus, kemudian seperti film yang terbuka pada semua orang, hingga akhirnya semua negara tersadarkan. Sampai ada dari mereka yang non muslim yang berada di Amerika, yang di Prancis dan yang, we don't have to be a Palestinian to feel what happened, what they did. Nggak perlu jadi orang Palestina untuk bisa merasakan kesedihan, sakit, ya, marah, dan luka. Nggak kebayang, dan mereka itu sampai menggerakkan demonstrasi sedunia. Semoga apa yang dilakukannya itu juga bisa mengetuk para petinggi dunia, karena memang perjuangannya tidak hanya berada di dalam negara, tapi juga perjuangan lewat jalur diplomasi yang saya juga nggak ngerti Ustaz Noim ya. Di PBB itu sendiri rasanya kalau bisa dibilang hampir 100% merasa ini bahwa genocide ya. Tapi untuk menyatakan bahwa mereka ini penjahat perang dan layaknya sebagai seorang penjahat yang ditangkap, demi itu kok sulit sekali. Tapi satu langkah kita melihat bahwa apa yang terjadi di Palestina itu tidak hanya dirasakan oleh Palestina atau umat Muslim saja, tapi juga menjadi rasa pada seluruh dunia. Itu sebuah hal yang luar biasa. Nah, kita nggak bisa sekedar diam, karena ini semua seliweran kan di medsos kita, di Facebook kita, ya. Filmnya diputar tiap hari, kita lihat setiap kali kita buka sosmed kita. Paling tidak mungkin dengan tulisan-tulisan kecil kita ini juga bisa menyambung rasa bahwa kita punya positioning yang sama. Itu yang mungkin saya sedikit angkat dalam tulisan saya, dan boleh ya sambil menyambung dan bukan meluruskan, mungkin menguatkan, insya Allah. Kata Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara PBB itu kita jangan berharap ya. Jadi seperti dikatakan Presiden Kolombia itu kan, PBB itu kan yang berkuasa itu kan buat lawan PBB. Iya kan? Jadi sedangkan dari PBB itu ada Amerika yang punya hak veto. Dan itu sudah dicatat Amerika, apapun yang terjadi nggak bisa kalau Amerika veto. Jadi mau nangkep Netanyahu ya nggak bisa, mau ngeraih pasukan juga nggak bisa. Ya, jadi bukan di majelis umum, tapi di kekuatannya itu di jalan kemana. Makanya PBB ya hanya nggak punya taring, jadi hanya mencam-mencam doang. Jadi dan saya tahu itu, makanya saya nggak peduli PBB. Ya, nggak peduli. Itu cara PBB. Yang kedua, saya ingin membahas tentang solusi dua negara. Ya. Kebetulan beberapa bulan lalu saya tulis artikel panjang tentang 12 bulan halaman tentang Hamas dan solusi dua negara.
Jadi kenapa Hamas? Karena gini ya. Jadi di Gaza itu yang berkuasa itu adalah Hamas. Ya. Jadi Hamas itu bukan hanya tentara, tetapi juga di sana ada ulama, juga guru, juga sekolah, rumah sakit, terusnya itu Hamas yang kuasai. Ya, jadi makanya nggak bisa dipisahkan dengan. Jadi ketika framing media Hamas itu adalah tentara. Iya, itu salah, sebenarnya salah. Iya salah. Hamas itu punya guru, punya ulama, ya, punya rumah sakit, punya ya semuanya lah. Ya, karena dia kan yang menguasai Gaza, ya, pemerintah di Gaza itu yang berkuasa Hamas. Nah, karena itu Hamas itu menentukan arah Gaza itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sikap Hamas? Memang Hamas sejak dilahirkan 87 ya, dengan intifadahnya itu oleh Syekh Ahmad Yasin, itu memang pertama dulu nggak mau dua negara, maunya satu negara, karena mereka menjajah. Setelah mereka berjuang puluhan tahun, saya juga baru explore ya. Jadi saya cari kenapa kok saya baca artikel Hamas itu menerima dua negara, ternyata benar. Jadi tahun 2017 di Qatar, Hamas itu mengadakan rapat ya dengan petingginya, dengan Qatar seterusnya. Hamas itu menerima seperti dua negara. Hamas menerima seperti dua negara. Jadi dengan syarat pokoknya Palestina merdeka gitu. Jadi Hamas menerima seperti negara, Palestina merdeka. Tapi Hamas memang tidak mau menghapuskan frasa bahwa Israel itu menjajah. Tetap Hamas itu menjajah. Tapi Hamas sudah melunak. Itu mau menerima sudah. Nah, justru malah Israel nggak mau. Ya, jadi Israel itu ya sejak Benjamin Netanyahu itu sudah nggak mau menerima solusi dua negara. Ya, jadi mereka maunya Palestina itu nggak jadi negara. Ya. Jadi komunitasnya nggak sekarang gitu. Jadi mereka takut. Ya. Nah kemudian saya telusuri lagi, kenapa sih kok Israel Amerika takut kalau Palestina berdiri? Ada apa gitu? Ternyata karena ada Hamas. Kenapa Hamas ditakuti? Karena Hamas itu kalau dia bisa mendirikan negara, dia hanya di Gaza aja lah. Itu kan bisa seperti Iran. Kehebatannya seperti Iran. Iran itu kan negara yang dasarnya bukan main. Ya di embargo Amerika puluhan tahun, tapi bisa menciptakan bom nuklir, bisa hypersonic, bisa pesawat. Itulah yang ditakutkan Amerika Israel. Jadi meskipun nanti Palestina itu kecil, tapi bisa kayak Iran dia, bisa punya pesawat, bisa punya teknologi yang hebat. Karena orang-orang Hamas itu diakui ya di seluruh dunia ini, orang Palestina itu pintar-pintar, ya, dan punya militarisme, punya kayak Iran, punya semangat militer tinggi. Itulah makanya pemerintahan dari Amerika dan Israel, Palestina kalau berdiri itu nggak boleh harus ikut. Mereka ingin nanti Palestina itu seperti negara Arab yang lain, seperti Uni Arab, seperti Saudi, yang lemah, yang tidak punya ilmu teknologi dan seterusnya yang hebat kayak Iran. Nah, itu sebenarnya keinginan mereka itu. Jadi memang teman-teman saya lihat aktivis juga jarang tahu tentang itu, ya, tentang deklarasi Qatar Hamas itu ya, tahun 2017. Jadi mereka mesti logikanya yang penjajah ya ngapain berbagi, padahal enggak. Karena dalam politik itu kan kita nggak boleh begitu. Dalam politik itu kan kita juga bicara realistis. Ya, apa yang realistis dalam perjuangan itu ya, nggak boleh hanya seandainya aja. Israel itu udah berdiri, sudah kokoh, punya nuklir kayak ini, gimana kita hapusin? Ya kan nggak bisa. Ya. Makanya saya itu kadang saya gini, kalau gini, kalau kita mengibaratkan Palestina itu udah alhamdulillah masih ada negaranya, masih ada penyebaran Gaza. Coba Anda lihat Andalusia, 700 tahun lebih Andalusia itu berdiri di kekuasaan Islam di Andalusia dari abad ke-8 sampai abad ke-15. Tapi mana? Habis dia, nggak ada sejengkal pun tanah Islam lagi. Nah sekarang ini Palestina alhamdulillah masih ada penyebaran Gaza, jadi kita syukurin meskipun itu kecil. Karena memang sunatullahnya begitu, mau apa? Ya, gitu. Jadi jangan kita seandainya, wah Israel ini harus dihapus, ya bisa.
dia kenyataannya ada. Makanya kalau kita ingin mewujudkan Palestina merdeka, ya kita turutin apa yang sekarang ini berlaku, termasuk Palestina merdeka itu kan didukung oleh hampir semua negara Eropa, ya kan? Kemudian negara Asia juga. Jadi tinggal dorong lagi gitu ya. Karena sudah opini dunia udah menang gitu. Jadi tinggal setahap lagi gitu. Tapi kalau kita balik lagi bahwa hanya satu negara, Palestina ya nggak bisa, nggak ada dukung, itu masalahnya, ya kan? Jadi berjuang itu mesti real juga, maksudnya melihat fakta juga, bukan seandainya. Makanya kalau saya analoginya itu ke Andalusia, ya. Alhamdulillah masih ada sisa ya, negeri Islam itu di Palestina, ya tidak habis sama sekali, di Andalusia itu habis, ya, nggak ada sisanya lagi. Jadi Hamas itu saya lihat, kenapa kok saya percaya Hamas? Karena saya sendiri pernah bergaul dan ikut serta dalam mengkoordinir beberapa kelompok Hamas di sini. Ya, jadi Masya Allah Hamas itu ya, ini ketawaduannya, kemudian perjuangannya. Jadi suatu ketika itu begini, ya, saya sering tulis itu. Jadi ada kelompok Hamas, ya, dia ketua ulama Palestina, ya, namanya Dr. Nawaf Takruri, ketua ulama Palestina. Nah dia ini pernah juga ditangkap saya dan dilepaskan. Sekarang dia tinggal di Turki. Nah ketika kunjung sini sekitar tahun 2006, itu kan sebetulnya waktu itu sangat manajer buku di Tuban Sani. Nah itu kan kita inapkan di Wisma Tuban Sani. Nah ketika kita inapkan itu, dia kan kita kasih kasur, ya kan? Kita tidur di karpet. Dia keluar ke kita, dia ngomong, saya nggak mau tidur di kasur, kecuali ada kasur juga. Kalau kita sama kasur, kalau karpet semua kata dia. Jadi nggak mau dia. Ya, jadi kalau kita ya kan, kalau kita kan, wah itu makomnya gitu kan, ya itu makomnya itu apa kasur gitu. Dia nggak mau, ya. Jadi dia nggak mau melihat apa rekannya gitu ya, tidur di karpet, dia tadi di kasur semua, karpet semua kata dia. Kemudian pernah juga ya, kita kunjung ke sebuah rumah yang mewah gitu ya, duduk di kursi yang mewah, dia nggak mau. Enggak, saya mau duduk sini, nanti di surga aja saya. Jadi jadi bayangan surga itu sudah mendarah daging ya bagi jadi ulama Hamas itu, dan dia juga menulis buku banyak ya, beberapa bukunya terjemahkan di sini ya, di Indonesia. Yang terkenal itu Al-Jihadul Bilal Fisabilillah, jihad harta di jalan Allah. Jadi tahun 2006 itu sempat bestseller ya, jihad harta, bagus sekali dia. Nah jadi ulama Hamas itu termasuk ini juga. Kalau saya perhatikan, kalau ulama di sini kan cium tangan senang ya kan, iya hanya dicium ya, bahkan dibolak-balik gini. Ketika dia dicium nggak mau, saya nggak mau. Jadi dia itu apa ya? Itu ulama yang nggak mau, istilahnya itu apa? Kayak kayak diberhalakan gitu ya, kayak diberhalakan lah, dia nggak mau. Maksudnya anggap orang itu egaliter lah, biasa aja gitu. Nggak usah dihormati gitu, lupa gitu. Jadi tingkah lakunya itu saya lihat sendiri ya, ulama Hamas itu benar-benar konsisten gitu dalam perjuangan Islam ini. Makanya jangan heran ya, jadi orang-orang tua di Gaza itu ya, dia melahirkan anak-anak pejuang, melahirkan anak cinta Al-Quran, dan ibu-ibunya itu nggak takut anaknya syahid ya. Mereka terus melahirkan dan berjuang terus, itu jangan heran karena memang pendidikannya di situ. Cuma yang saya baru ketemu itu tadi, Hamas itu ternyata menerima solusi dua negara itu, realistis itu, karena ya untuk membangun negara harus didukung oleh banyak negara. Kalau enggak ya kapan lagi kan? Dan mereka ingin saya lihat seperti Iran gitu. Jadi meskipun kecil tapi punya kekuatan yang hebat, sehingga punya kemandirian. Jadi saya lihat di situ ya. Ya makanya kenapa Hamas itu kemudian dihabisin terus ya oleh Amerika dan Israel, opininya itu selalu dibuat jahat. Padahal
kalau kita lihat termasuk terakhir kan sebagai bukti tawanan yang ditawan oleh Hamas itu kan nggak ada yang disiksa ya kan, nggak ada yang kayak yang ditawan oleh Israel ya, matanya dibutakan, kemudian tangannya di strom atau dibelah kemudian atau dibunuh, nggak ada. Yang di Hamas itu tawanan diperlakukan secara Islami, secara baik-baik ya, dan itu bukti bahwa Hamas itu manusiawi. Kamu Barat kamu tahu itu, malah Trump aja kalau kita baca kaget kan lihat ketika itu tawanan yang ditawan oleh Hamas, Trump kaget. Anda diperlakukan baik kata Trump itu dengan oleh Hamas itu ya, kaget Trump itu karena mendapat laporan tidak Israel itu kan. Israel kan mengoperasikan Hamas itu membunuh bayi ya, bahkan menaruh bayi dalam oven, udah membakar bayi itu. Jadi selalu jahat ininya frame-nya itu. Jadi mereka yang berhubungan dengan Hamas akan tahu itu. Makanya kenapa negara-negara yang mau menerima Hamas itu opininya baik ya, termasuk Iran ya kan, Malaysia ya kan, Turki, kemudian Qatar ya kan, karena mereka tahu apa itu akhlak pengelola Hamas itu udah banyak pengelola Hamas di 4 negara ini. Soalnya Indonesia nggak mau ya kan, Indonesia juga nggak menerima Hamas. Indonesia sekarang menerima Fatah kan, ya kan, sampai sekarang nggak mau. Makanya waktu kepala rumah sakit Indonesia siapa yang meninggal yang dibom keluarga itu kan saya buat tulisan, saya kritik Prabowo. Kenapa Prabowo tidak mengucapkan bela sungkawa terhadap orang kepala rumah sakit Indonesia yang di Gaza itu kan juga saya Prabowo dimasukin oleh informasi bahwa dia bersekutu dengan Hamas ya kan. Jadi Prabowo sendiri saya lihat masalah Hamas itu juga masih minus ya. Meskipun para Palestina dia bagus lah ya, tapi dalam masalah Hamas dia masih ikut Amerika sama Israel gitu. Jadi tapi alhamdulillah ya, meskipun tidak diterima secara resmi oleh negara, tapi alhamdulillah ulama Hamas itu bebas masuk di Indonesia itu bebas. Teman-teman kita yang saya tahu sampai sekarang, cuma saya sekarang nggak seperti dulu ya, dekat. Tapi saya punya teman-teman yang dekat dengan ulama Hamas itu sekarang ulama Hamas banyak yang berkunjung di sini ya, tapi tidak diterima secara resmi oleh Prabowo, tapi jarang ya. Alhamdulillah ya. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Kita dapat berita yang update ya. Kita buka satu termin untuk tanya jawab buat 3 orang penanya yang sudah siap dengan pertanyaannya. Bisa kita mulai sekarang. Sebutkan nama dan dari mana. Oke. Ya. 1, 2, lagi 3. Ya, oke. Silakan sebutkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Farah dari Tiongkok. Mau bertanya yang pertama itu mengenai pembahasan dari Dr. Yunwardi. Yang pertama adalah terkait ini kan two-state solution itu di beberapa negara termasuk Arab Saudi juga menyatakan mereka bisa melakukan normalisasi asal Palestina itu diakui kedaulatan. Nah, salah satu yang jadi pertanyaan saya itu, ketika negara Palestina itu diakui sebagai negara berdaulat, kemudian dia punya hak negara, bagaimana dengan sejarah atau pembantaian yang telah dilakukan Israel itu secara hukum internasional, atau yang dimaksudkan dengan Arab Saudi atau negara-negara yang akan menerima two-state solution itu bagaimana? Apakah itu jadi sejarah yang terhapuskan atau emang itu bisa dilanjutkan secara hukum internasional atau bagaimana? Dan yang kedua, saya itu tadi mendengar penjelasan dari ketiga penulis depan. Saya membandingkan bahwa mungkin ya Mbak Retno itu bagian dari Gen Z. Jadi ketika saya tadi mendengarkan pemaparan beliau itu seperti sedang berpisah, dan itu tuh kayak lebih mudah masuk di pemahaman saya sebagai anak juga. Saya tuh
ingin bertanya kira-kira gimana ya kita tuh menarasikan sejarah atau materi-materi Palestina dengan film-film yang cocok dengan generasi Gen Z sekarang ini, karena sepaham saya itu mengenai literasi terkait Palestina, terkait Gaza itu tuh ada dua, yang satu tuh untuk kalangan akademisi atas atau yang sering membaca, dan yang kedua itu untuk anak-anak. Jadi buku untuk apa sih kalangan remaja seperti yang cara dinarasikan oleh Barret itu kayaknya masih jarang di Indonesia. Yang kedua untuk Mbak Retno, yang pertama untuk Mas Yan. Ya, oke. Lanjut, kita kumpulin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Putri dari seorang guru di MTS Muhammadiyah 1 Depok. Jujur, dengerin cerita Palestina ini saya udah banyak versi ya, dari ustaz, dari ustazah, dari profesor segala macam. Nah, tadi juga saya sempat berdiskusi dengan Mbak Farah samping saya. Betul sekali yang dikatakan Mbak Farah. Sangat di kuping saya seorang guru yang sehari-hari ketemu Gen Z yang empatinya sangat kurang saat ini gitu loh. Untuk Gaza, untuk masalah Palestina ini, kadang-kadang jangankan Gen Z, ketemu ibu-ibu aja kita ngomong, yuk kita free Palestina atau donasi Palestina, ngurusin amat lo Palestina gitu. Di Indonesia no banjir, no longsor, itu makanan sehari-hari saya gitu ya ketika saya mencoba untuk Palestina. Sedikit mirip dengan Mbak Farah tadi, saya sangat tertarik ketika saya tadi sempat saya juga sedikit ketularan Gen Z nih, dengerin pemaparan tapi nggak bisa diem. Saya sedikit scroll HP, lihat ada WA masuk apa, tapi kuping saya menyimak. Ketika Mbak Farah menyampaikan, ketika Mbak Retno menyampaikan, mungkin kita satu profesi ya Mbak, gitu. Kalau saya ngerasanya, oh ringan, tapi saya langsung paham nih maksudnya. Di situ saya sangat tertarik dengan materi yang Mbak Retno sampaikan, ketika bagaimana polanya Palestina itu bukan lagi sebuah negara utuh, di mana ada pendatang, udah datang, ngusir lagi, gitu, udah dibantuin, ngusir lagi. Kalau kita dengerin dari awal puisi Bu Indra yang disampaikan, dilipat-lipat kebunnya, nah itu mirip nih penjelasannya, connecting gitu dengan penjelasan yang nggak kalah tadi dengan Ibu Mariati dengan Bapak Yanwardi, semuanya juga hebat, tapi sangat melirik sekali ketika Mbak Retno menyampaikan. Dan ini saya juga hanya mau memberi ini masukan ya, karena sangat menarik. Bisa nggak sih buku ini, kan pertama tadi saya ngintip sedikit itu bahasa Inggris ya, saya aja gitu agak sedikit lost connect gitu ketika baca satu halaman aja, nggak semuanya saya pahami betul. Mungkin bisa dikemas dengan bahasa Indonesia dan lebih Gen Z lagi, itu sangat menarik loh Mbak, karena sekarang kalau yang kita edukasi ibu-ibu susah, udah bebel, mereka akan gampang banget kalau cinta dalam apa dong, sinetron gampang, atau gibahin tetangga gampang kalau menurut saya ya. Tapi ketika ini coba dikemasnya dengan tadi yang sejarah. Kenapa? Karena saya sama seperti Mbak Retno menjelaskan ke murid saya, bilang kenapa sih kita harus mendukung Palestina. Satu jawaban saya itu guru PKN, ketika saya belajar tentang kedaulatan, saya bilang ketika Indonesia mencari pertama kali yang mendukung kedaulatan, Palestina negara pertama yang memberikan kepercayaan itu. Apa salahnya kita berbalas budi kepada Palestina ketika dia butuh mencari dukungan masalah tentang kedaulatan negara? Itu sesimpel itu saya sampaikan ke murid saya, agar murid saya masuk dulu bagaimana kita cara tahu berterima kasih dan berbalas budi di luar masalah keagamaan, karena keagamaan itu berat. Oh iya, baik, itu aja, cuman bisa itu aja sih Mbak, masukan. Sama saya minta bisa nggak ini dikemasnya ke lebih simpel, tapi yang tadi Mbak Retno sampaikan itu lebih apa namanya, lebih di apa lagi ya, mungkin Bu lebih mudah dipahami, karena menarik untuk dipelajari, bukan dipelajari, kita sampaikan ke anak-anak yang lagi belajar gitu. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua bisa ke Mas Yan juga ya, bicara tentang versinya nanti ya, versinya jadi gimana? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya
Hawa Suhurati dari mahasiswa UPN Jakarta, prodi ilmu politik. Di sini saya sebenarnya sangat tertarik ya dengan buku tersebut yang menjelaskan mengenai sejarah dan akar dari semua peperangan yang terjadi penjajahan Palestina. Sebagai ilmu pengetahuan dan kita tahu gitu asal-usulnya bagaimana Palestina itu terjajah. Dan di sini kan judulnya Free Palestine. Free itu berarti tadi pembebasan. Berarti kalau pembebasan itu kita butuh seorang pembebas. Jika bicara masa depan, kita di sini kan dibilang cinta Palestina, cinta semua dunia itu marah gitu melihat apa yang terjadi di Palestina, bayi yang terbunuh, wanita yang bahkan dilecehkan. Marah itu sudah meluas ke seluruh dunia. Dan menurut saya masa depan Palestina itu butuh free Palestina itu sang pembebas. Dan saya mungkin ingin bertanya kepada Bapak atau Ustaz sekalian, masa depan sang pendobrak itu apakah muncul dari eksternal di antara kita atau dari warga Palestina itu tersendiri, atau mungkin muncul dari jalur hukum internasional, forum-forum antar negara yang bahkan sampai saat ini belum ada pencapaian yang konkret gitu dari forum internasional, atau masa depan itu sendiri kita masih belum tahu dan masih jadi rahasia Allah yang Allah. Sekian, terima kasih pertanyaan dari saya. Terakhir ini kayaknya sama ini bagiannya. Siapa yang bisa diharapkan untuk menjadi pembebas Palestina? Apakah umat Islam yang berada atau dunia yang berada di luar dari negara Palestina, atau memang kita menunggu dari dalam Palestina sendiri? Ya, Allah yang tahu. Silakan Mas Yang. Yang pertama tadi Mbak Farah ya, kalau dengar nama Farah ini belakangan sering muncul di TikTok, lagi rame Farah. Tapi pertanyaan Mbak Farah ini bagus sekali soal two state ya. Kalau misalnya two state-nya jadi, pembantaiannya gimana itu dalam hukum internasional? Yang pertama menurut saya two state ini, sejarahnya itu bagaimana? two state ini masih kelihatannya masih butuh waktu nih. Waktu, kemudian soal pembantaian itu terhapus. Saya kira namanya pembantaian itu kan secara ideal itu harus diselesaikan atau dieksekusi ya. Maksudnya Perdana Menteri Israel Netanyahu itu kan sudah divonis bersalah genosida dan dia harus ditangkap. Jadi kalau dia masuk di negara-negara tertentu itu harus ditangkap karena dia sudah melanggar hukum internasional karena genosida. Tapi dia datang ke berbagai negara tidak ditangkap-tangkap juga. Bahkan dia juga rencana akan ke Amerika Serikat, termasuk ke kota New York. Di New York, Zohran Mamdani, wali kota New York pilih Muslim ya. Tidak usah dipanjang lagi Muslimnya apa, Syiah apa, Muslim ya dari Partai Demokrat. Zohran itu pernah mengeluarkan statement akan menangkap Netanyahu kalau datang ke New York. Nah jadi secara ideal jadi secara ideal sebenarnya hukum itu harus ditegakkan, tapi secara praktiknya itu tidak mudah untuk ditegakkan. Nah, jadi soal soal pembantaian ini saya kira sejarah akan mencatat bahwa Israel melakukan pembantaian, itu akan dicatat oleh sejarah di berbagai negara, tapi tidak akan dicatat oleh sejarahnya Israel sendiri, karena Israel tidak menganggap itu pembantaian.
Tapi dalam hukum internasional ya di Den Haag itu disebutkan bahwa mereka melakukan genosida. Jadi ini sesuatu yang agak berbeda ya soal genosida ini dengan two state ini, karena two state ini kan perjuangannya negara umumnya, negara yang mengakui itu gitu. Kemudian soal narasi Palestina tadi ya. Nah, narasi Palestina ini banyak ya. Ada, kalau untuk anak-anak berarti buku ini bisa dikemas yang lebih ringan. Jadi bahan-bahan ini kontennya diadaptasi menjadi lebih ringan, bisa dibagi-bagi apakah untuk anak-anak kecil misalnya PAUD. Kalau PAUD berarti yang sederhana, atau di atasnya SD, SMP, SMA berarti harus disesuaikan. Tapi buku ini bisa menjadi salah satu bahan dari sekian banyak bahan yang dapat menjadi sumber untuk dibuat konten baru. Konten baru bisa dibikin di buku baru, bisa juga bentuknya konten-konten video pendek ya, dan lain-lain. Pokoknya bisa banyak yang bisa dibuat. Kemudian soal Gen Z tadi, ya saya setuju ya, yang butuh dibuat yang lebih simpel. Kemudian soal pembebas Palestina, sebenarnya semua kita harus menjadi pembebas ya, pembebas orang yang menderita sesuai dengan kemampuan kita. Sebagai contoh dulu waktu Bilal bin Rabah itu seorang budak dan dia disiksa ya di tengah panas matahari, ditindih sama batu dan lain sebagainya. Orang-orang lain tuh mau membantu Bilal, tapi mereka nggak punya kekuatan untuk membantu Bilal. Ada yang membantu dengan moral dan lain-lain. Tapi seorang sahabat Nabi yang duitnya banyak dan hatinya bersih, namanya Abu Bakar As-Siddiq, membantu dengan cara membebaskan Bilal. Jadi dibayar ya, dibeli gitu ya, dia bebas, dan setelah bebas kemudian dia tidak lagi menjadi budak, jadi menjadi orang-orang yang merdeka seperti biasa. Jadi semua kita perlu berjuang untuk membebaskan sesuatu, membebaskan orang-orang yang terzalimi seperti Palestina. Bukan cuma Palestina, sekarang kayak di Sudan juga masyarakatnya juga terzalimi karena perang saudara. Kemudian di Rusia-Ukraina, saya lihat masih perang juga antara Rusia dan Ukraina. Di Rusia sendiri pasukan Islamnya banyak, orang Islam ya, yang di Rusia. Di Palestina, di Ukraina sendiri orang Islamnya juga banyak. Karena saya pernah berkunjung ke Ukraina, bertemu dengan pasukan Ukraina yang Muslim juga, yang ketika perang juga mengaji, juga berdoa. Begitu juga yang di sana, ketika mau perang mereka mengaji, mereka berdoa. Jadi sama-sama ya. Jadi kita harus membebaskan itu juga. Termasuk membebaskan orang-orang juga yang kesulitan ekonomi, termasuk yang bencana sekarang di Sumatera ya. Sudah ratusan, ada yang menyebut sudah lebih 1000 korban dan lain-lain. Terus kita harus membebaskan itu. Pembebasannya tergantung pada bidang-bidang yang kita bisa. Bagi pemerintah berarti tidak perlu lagi ada izin penebangan hutan ya, berarti secara pemerintah nih, karena kalau hutan ditebang-tebang tuh akhirnya kan jadi masalah banjir dan lain-lain. Bukan cuma situ, di Papua dulu pernah juga, di mana-mana itu rata-rata banjir gara-gara itu. Sekarang juga di Muara Angke banjir juga, tapi banjirnya banjir rob, air laut tuh masuk. Nah, jadi kita harus membebaskan itu. Termasuk juga sebenarnya membebaskan keluarga kita dari konten-konten yang tidak sehat, yang negatif. Contoh di TikTok. Nah, itu gimana caranya membebaskan anak kita dari konten-konten yang tidak sehat ya? Ya urusan Minara Rusli misalnya dengan Ihsanul Fahmi, ya cukuplah. Sudah cukuplah untuk kita tahu 1-2 kali. Ini sahabat hari saya buka TikTok, buka IG, muncul lagi, ada lagi berita-berita gitu. Jadi nanti kan anak-anak jadi dengar kan. Jadi gimana caranya? Mungkin harus kita cari cara biar membebaskan keluarga kita dari konten-konten yang salah, termasuk juga game, misalnya Roblox. Apakah Roblox itu benar-benar dilarang atau boleh? Terus yang bolehnya Roblox yang mana yang boleh?
ya kan, boleh. Karena Roblox itu kan ada juga yang kayak petualangan journey, ada juga yang perang, ya kan. Kementerian Pendidikan pernah melarang, tapi mungkin harus dicari caranya nih, mana yang boleh, mana yang enggak. Karena masing-masing anak saya aja nih yang belum sekolah udah punya akun Roblox, main sama kakaknya. Saya itu sampai sekarang nggak tahu nih, gimana sih permainan nih. Nah, jadi kita perlu membebaskan tuh keluarga kita dari hal-hal yang tadi ya, konten nggak baik. Termasuk juga membebaskan diri kita dari tadi pikiran-pikiran yang Zionis tadi ya, terus pikiran-pikiran yang yang tidak baik. Nah, jadi soal kebebasan, semua kita harus membebaskan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Yang bisa nulis dengan nulis, setelah ini bisa nulis di medsos ya, atau bikin konten, yang bisa support dengan hal-hal yang lain juga, dengan hal-hal yang lain yang bisa kira-kira dia support. Saya kira itu. Wabarakatuh. Tadi tentang bagaimana cara menyampaikan pemahaman tentang Pancasila kepada Gen Z, tadi Mbak Farah dengan Mbak Putri pertanyaannya hampir mirip gitu ya. Jadi memang itu tantangan tersendiri gitu ya, apalagi bagi orang-orang yang kadang udah berpihak kepada pihak Indonesia, itu susah banget. Karena aku juga sempat berdebat dengan orang Indonesia, orang luar negeri, melalui sosmed gitu, nggak mudah sampai ya udah gitu kan. Cuman dan bahkan mereka itu kalau mungkin mengedukasi pihak-pihak Indonesia dari mulai hal-hal sederhana, bahkan dari komik-komik gitu. Karena tanpa sengaja aku salah satu guru anak kecil juga, anak kan sebut aku punya siswa privat, dan dia tuh orang tuanya membelikan apa namanya apa sih kalau itu yang apa, aduh aku gitu, buku-buku yang anak-anak gitu misalnya, bukan apa, ensiklopedia tentang negara gitu ya. Aku penasaran pas lagi buka, kebetulan lagi main dan lagi apa ya, nanti aku baca-baca bukunya, oh my god, ternyata mereka menyisipkan hal kitab Talmud di dalam si komik itu, orang lain nggak tahu gitu. Dan itu disisipkan di ensiklopedia anak-anak untuk usia dini gitu. Habis itu aku bilang ke orang tim Sobek, ke orang tuanya, karena kebetulan anaknya kan sekolah Islam gitu ya. Terus dimasukkan lah bahwa kitab Talmud itu ada kitab yang kayak baik dan Islam, sawahku kitab Talmud ada kitab yang itu kitab kejahatan gitu kan. Jadi bahkan mereka tuh membuat itu dari secara sistematis, hal-hal sepele dari anak, jadi benar-benar sudah dibuat dari hal sepele lah, dari komik gitu ya. Ya kalau misalnya memang seperti itu, berarti kita juga harus punya tindakan yang sama gitu. Jadi ya harus membuat juga konten-konten edukasi dari mulai komik gitu ya, kemudian dari video gitu. Bahkan games pun juga ada games-games yang itu merupakan games yang untuk mengedukasi ke suatu hal, kayak mungkin ngajak anak genosida gitu ya, atau mungkin ngajak anak buat melakukan peperangan dan sebagainya. Itu melalui hal-hal seperti itu, melalui game gitu ya, untuk si anak-anak itu gitu. Dan kalau untuk penyampaian ke Gen Z, kalau secara langsung gitu ya, mungkin bisa melalui undangan interaksi seperti ini. Karena kalau misalnya via dua arah, itu kan pasti salah satu nggak mungkin gitu ya. Mungkin bisa dibuat di sekolah, diajak diskus langsung tentang Palestina gitu. Mungkin itu bisa jadi ajang untuk mereka mencari tahu lebih banyak gitu kalau secara langsung gitu ya. Atau bisa juga mereka ada edukasi via sosial media, tapi itu juga harus dipilah. Misalnya kalau emang mau ngasih ke si anak-anak, sosial media mana nih yang mau direkomendasikan yang benar-benar memberikan informasi yang baik untuk anak-anak gitu ya. Ada kalau misalnya sosial media itu aku ikutin namanya Hewan Palestina. Nah itu ada akun-akun tentang sosial media atau jurnalis-jurnalis tentang Palestina. Itu biasanya informasinya akurat. Cuman kalau jurnalis sekarang sudah banyak yang almarhum gitu ya, kalau dulu banyak gitu. Jadi iya almarhum betul ya. Karena sudah banyak sekali yang wafat gitu ya karena syahid karena genosida Israel gitu ya. Jadi bisa diarahkan dengan konten-konten Palestina gitu. Atau bisa juga mungkin
diajak cari tahu lebih dalam tentang Palestina sendiri. Kadang kalau misalnya mereka mencari tahu lebih dalam, misalkan tentang PPKN ya, mungkin bisa diintegrasikan dengan salah satu mata pelajaran PPKN itu sendiri gitu. Mungkin bisa dengan saling tolong menolong. Nah, itu mungkin coba cari tentang Palestina atau mungkin cari tentang banjir atau apa gitu. Mungkin bisa mereka buat tulisan atau mungkin informasi lebih jauh supaya mereka tahu nih apa sih yang terjadi. Itu kalau aku pribadi sih, karena kalau aku biasanya kalau pengen tahu lebih dalam, cari tahu biasanya lebih tahu detailnya gitu. Kebetulan aku tahu kemarin cerita tentang Palestina itu karena waktu sempat berdebat dengan Zionis gitu ya, jadi sudah tahu banget oh ternyata tuh maksudnya seperti ini gitu. Jadi justru karena aku bersinggungan dengan orang Zionis itu, jadi malah aku mencari tahu lebih banyak ternyata sejarahnya seperti itu. Jadi kadang kalau mencari tahu lebih jauh, justru mereka bisa lebih dalam informasinya. Kayak orang-orang kalau Gen Z di luar negeri, mereka tuh benar-benar mencari tahu banget karena benar-benar kesinggungan banget nih dengan interaksi di kampusnya. Misalnya benar sebuah kubu Palestina, kubu Israel, jadi benar ada mulut banget kan. Moga-moga mereka nyari tahu dong. Akhirnya mereka karena terpicu dengan perdebatan, mereka tidak terlalu banyak. Nah biasanya itu salah satu cara juga supaya termotivasi nih otak itu harus menang gitu kadang ya. Jadi kalau lebih banyak biasanya seperti itu. Kalau anak-anak yang remaja gitu. Kalau misalnya anak-anak yang mungkin usia PAUD atau usia dini dari tontonan video, tontonan komik atau edukasi misalnya dari buku ini mungkin bisa dibuat kita nanti ensiklopedia untuk anak-anak tapi tentang Palestina bisa aja gitu. Jadi ada ilustratornya gitu. Jadi misalnya itu untuk edukasi juga ke anak-anak secara nggak langsung. Terus sih kalau dari aku. Oke, terima kasih. Pak Ustaz mau menambahkan? Oke. Ya, saya terangkan dikit aja ya. Jadi memang untuk masalah Palestina ini jangka panjang ya. Bahkan ada kelompok yang katakan kebebasannya itu Imam Mahdi katanya. Ya kalau kita melihat kebebasan Palestina ini ya harus kerjasama semua pihak Islam sedunia. Jadi seperti dikatakan oleh Mas Yanwadi tadi, ya dari kita, ya dari Hamas, dari Palestina, ya dari dunia Islam, ya kerjasama serius ya, karena sekali lagi Israel sama Amerika gak pengen ya Palestina itu merdeka, itu jadi masalah ya, sementara mereka menguasai PBB gitu kan. Jadi gimana itu jalannya ya, itu kan mentok ya. Jadi ya, itu bisa ya, kecuali nanti kita juga nggak tahu nih. Sekarang ini kan Israel dalam posisi kepepet ya. Jadi negara Eropa kan boikot ya. Banyak yang memutuskan juga hubungan dagang, diplomatik ya. Indonesia sendiri nggak berani ya. Indonesia itu memang nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi punya hubungan dagang ya. Hubungan dagang itu dimulai ketika Luhut menjadi menteri perdagangan ya tahun 2000 ya, zaman Gus Dur. Nah sampai sekarang ya kalau antum cek di internet di Cek itu bisa itu ya. Jadi misalnya nilai perdagangan Indonesia Israel tahun 2024 ada ya. Jadi tapi kecil 0,001% ya, dari perdagangan internasional kita. Cuma Prabowo nggak berani putusin ya. Saya berkali-kali buat tulisan, kalau memang kita dukung Palestina harusnya kita berani putusin membela Israel untuk berikan pelajaran. Ya sebagaimana Turki berani ya. Kemudian beberapa negara Arab juga berani ya. Negara Eropa, bahkan Irlandia seterusnya. Jadi itu aja nggak berani. Ya, harusnya kita berani ya. Karena juga yang diimpor dari Israel itu juga cuma teknologi, cuma hal-hal yang nggak mendasar lah ya, yang bukan perintah kita. Jadi dukungan negara kalau saya lihat ya ke Palestina itu masih setengah-setengah menurut saya ya. belum utuh gitu. Jadi tidak seperti Turki atau misalnya Malaysia atau negara dunia Islam yang lain ya, yang serius ya.
Tapi ya kita sekali lagi karena kita jauh dari Palestina, kita ya semampu kita ya, dengan boykot, dengan tulisan, dengan ya medsos terusnya, dan juga jangan lupa dengan doa. Insya Allah kalau Allah berkehendak, Allah akan wakili. Meskipun mereka rekayasa bagaimanapun, tapi rekayasa Allah yang terbaik, rekayasa Allah yang insya Allah yang benar. Terima kasih. Terima kasih. Dengan sesi kita ditutup oleh closing speech ya dari Ustaz. Dan dengan ini saya sebagai moderator menutup sesi diskusi dan kembalikan kepada MC. Silakan. Alhamdulillah, tadi kita udah pegang buku ya tentang The Palestine Solution for the Palestinian Crisis in the Land of the Prophet. Betul banget, aku juga saya belajar banyak dari Pak Yanuardi selaku editor buku, kemudian Ibu Mariati juga, dan Bu Indrawati, Bapak Im juga. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya ya dari bedah buku ini dan dapat menjadi pembebas juga bagi Palestina dari hal-hal yang kecil gitu ya. Jadi banyak banget yang kita bahas gitu, mulai dari sejarah, kemudian dari aspek geopolitik, kemudian sampai juga solusinya bagaimana. Untuk selanjutnya caranya saya persilakan kepada Bapak Faisal, saya selamat datang dari Pak Faisal, silakan untuk memberikan sepatah dua kata. Ini dari tim sponsor.